Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah karya ilmiah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan mata kuliah karya ilmiah, program diploma dan sarjana UT. Pengertian karya ilmiah dalam konteks mata kuliah karya ilmiah atau karil, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah artikel ilmiah, yaitu dalam bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau pemikiran atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Peserta mata kuliah karil adalah mahasiswa program Diploma 4 atau sarjana yang melakukan registrasi mata kuliah karil pada semester atau paket semester yang sama, di mana terdapat mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP atau tugas akhir program atau TAP. Kesertaan mahasiswa dalam mata kuliah karil, mahasiswa yang belum pernah publikasi artikel ilmiah wajib mengikuti bimbingan karya ilmiah melalui belajar mandiri, tugas, dan bimbingan yang dilakukan melalui tutorial webinar atau TWEB dan tutorial online atau Tuton. Baru membuat dan menghasilkan dan mengunggah satu artikel ilmiah yang bebas dari plagiasi dan memenuhi ketentuan standar penulisan karangan ilmiah UT. Mahasiswa yang sudah publikasi artikel ilmiah sebagai penulis pertama melakukan registrasi mata kuliah karil dan mengirimkan judul dan tulisan atau link jurnal yang sudah diterbitkan ke tempat pengiriman tugas. Kriteria artikel ilmiah. Penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir dan digunakan sebagai sumber kutipan dalam artikel. Yang selanjutnya adalah bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk merekayasa dan memanipulasi data. Adapun rangkaian aktivitas belajar dalam bimbingan mata kuliah karya ilmiah yaitu dibagi dalam 8 sesi dan dibagi dengan kegiatan belajar sampai dengan 14 aktivitas belajar, di mana dilakukan TWEB sebanyak 4 kali. Aktivitas mahasiswa pada aktivitas belajar 1 yang pertama adalah mempelajari panduan mata kuliah karil, baru mencoba dan mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah untuk dijadikan referensi dalam membuat karya ilmiah. Tugas pembimbing pada aktivitas belajar 1 memutakhirkan informasi pada pembelajaran aktivitas belajar 1, membuat video perkenalan dan sapaan, membaca dan memahami skema aktivitas belajar mata kuliah karya ilmiah, membaca dan memahami proses pembelajaran mata kuliah karya ilmiah, mengunduh dan memahami panduan mata kuliah karya ilmiah. Adapun tugas pembimbing pada aktivitas belajar 2 yang pertama adalah memutakhirkan informasi pada penjelasan aktivitas belajar 2, membuat video sapaan, membuat tautan atau link webinar dengan menggunakan MS Teams, dan membimbing mahasiswa mempersiapkan tugas 1. Tugas 1 yang pertama adalah mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan judul penelitian yang ingin dibuat. Baru membuat satu judul artikel ilmiah berdasarkan dari 10 referensi yang digunakan. Baru membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan dari judul artikel dan referensi yang digunakan. Tugas tutor pada aktivitas belajar 3 mengingatkan mahasiswa untuk mengunggah tugas 1, memeriksa hasil pengerjaan tugas 1 mahasiswa, memberikan masukan atau umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas 1 mahasiswa.
Tugas 1 bagi mahasiswa yang sudah publikasi, membuat pernyataan yang berisi judul artikel yang sudah dipublikasi, nama proceeding atau jurnal tempat publikasi, alamat URL pada proceeding atau jurnal tempat dipublikasikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan belajar 2 sekarang atau pada sesi 2 sekarang. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tutorial webinar yang dilakukan pada hari Jumat. Untuk itu saya harapkan seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Terima kasih.